Hai kawan-kawan pecinta aglonema, kita bertemu kembali. Kali ini saya ingin berbagi cara bagaimana memisahkan anakan aglonema dari induknya. Jadi cara yang sangat sederhana dan mungkin sangat mudah untuk teman-teman coba. Sebelum kita memisahkan, terlebih dahulu kita bersihkan akarnya dari media tanam yang mungkin bisa menutupi bonggolan yang akan kita potong. Kita bersihkan semaksimal mungkin sampai kita bisa melihat sebatas mana nanti kita akan potong. Artinya sebelum kita memisahkan, kita cek dulu apakah anakan itu sudah membawa akar sendiri atau masih bergantung kepada induknya. Tapi kalau sudah dia membawa akar sendiri, boleh kita pisahkan. Seperti itu kawan-kawan, sebelum kita memisahkan anakan aglonema dari induknya, dia harus kita pastikan sudah membawa akar sendiri. Karena kondisi aglonema yang masih anakan itu sangat-sangat rentan. Jadi harus kita pastikan kalau dia sudah membawa akar sendiri. Oke, setelah bersih seperti ini dan kita sudah bisa lihat sebatas mana yang akan kita potong atau pisahkan anakan dari induknya. Di dalam pemotongan usahakan kita tetap memotong bonggol itu harus di tengah ruas, karena di setiap ruas disitulah biasanya muncul tunas baru atau sumber akar. Jadi kita pastikan setiap memotong bonggolan atau bonggol aglonema atau kita mencacah, tetap kita harus memotong di tengah ruas supaya tidak mengganggu akar-akar baru yang akan muncul. Seperti itu kawan-kawan. Nah, setelah kita lepas seperti ini, sebelum kita tanam, kita rendam dulu pakai cairan B1. Itu untuk mengurangi tingkat kesetresan aglonema yang kita pisah ini dari induknya. Kita rendam sekitar kurang lebih setengah sampai 1 jam. Setelah itu perlu juga kita cek indukannya. Nah, bekas dari pemotongan atau pemisahan anakan dari indukannya kita oles dengan fungisida. Kalau tidak punya fungisida, bisa juga pakai betadin atau obat merah. Itu pun tetap kita biarkan dulu, kita angin-anginkan dulu supaya lebih meresap ke bonggol yang bekas kita potong tadi. Nah, setelah kita rendam sekitar 1 jam, anakan yang kita pisah, kita tetap oleskan juga fungisida atau obat merah untuk mencegah terjadinya infeksi atau mudahnya masuknya bakteri ke bonggol yang baru kita potong. Jadi kawan-kawan, cara ini simple. Silahkan kawan-kawan coba, dan saya yakin hasil pisahan aglonema teman-teman atau kawan-kawan semua itu akan bisa tumbuh dan cepat besar. Setelah itu kita akan siapkan tanam indukannya dulu. Yang tadi sudah kita olesi antrakol bekas potongan atau pemisahan anakannya. Seperti biasa kita tanam, kita tetap beri dekastar di bawah akarnya. Seperti itulah yang biasa saya lakukan. Lalu kita akan padatkan dengan media tanam yang sudah kita siapkan.
Jadi untuk memadatkan media tanam, usahakan ditekan di pinggir pot sampai keliling. Itu menjaga keamanan akar yang ada, karena kalau kita menekan di tengah, kemungkinan besar akar akan ikut tertekan, bahkan mengakibatkan kerusakan atau patah. Seperti itu buat teman-teman semua. Cara yang saya bagikan buat kawan-kawan semua, cara yang mungkin bisa dibilang sangat-sangat simple, sangat-sangat sederhana. Dan buat teman-teman, apalagi teman-teman yang mungkin belum pernah memisahkan anakan aglaonema-nya, boleh mencoba cara yang saya bagi ini. Seperti itu. Jadi untuk anakannya juga, setelah kita tadi olesi dengan antrakol, kita tanam. Dan untuk pemilihan potnya, usahakan dia harus benar-benar fresh di dalam pot, jangan terlalu besar. Dan usahakan pot yang kita gunakan itu juga poros. Jadi di saat kita menyiram, air siraman itu langsung bisa keluar dari lubang-lubang yang ada di bawah pot. Jadi tidak tersimpan di dalam media, karena media yang terlalu basah pun tidak baik untuk aglaonema. Begitu juga dengan induknya, kita siram sama juga posisinya, kita siram sampai semaksimal mungkin, sampai dia benar-benar mengucur dari bawah pot. Nanti setelah 4 atau 5 hari, seperti saya biasanya 4-5 hari, baru saya cek kembali atau saya siram kembali. Jadi seperti itulah kawan-kawan, cara yang sederhana yang saya bagikan buat kawan-kawan semua, terutama untuk teman-teman pemula. Semoga cara ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa ikuti terus, dan saya masih akan terus membagikan cara-cara yang sangat sederhana dan mudah untuk merawat aglaonema. Sekian dulu dari saya. Salam sehat, terima kasih, sampai jumpa.